Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semua? Sehat dan semangat selalu ya. Dan tetap positif pikir terus menghadapi semua masalah hidup. Lur, ini ada kisah kriminal unik nih ya, tapi bikin mesem bibir juga ini. Ini ada-ada aja nih kelakuan warga plus 62. Ada kasus pencurian celana dalam yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang ogah nih lur. Ogah alias masih gak terima dicerai sama istrinya. Masih demen kali dia ya. Kasus yang sempat bikin polsek di daerah Lamongan geleng-geleng kepala ini. Mau tahu ceritanya lur? Lanjut aja deh kita ke Lamongan dan mainkan ceritanya. Bismillah. Lastiono yang berumur 35 tahun dari Lamongan, Jawa Timur ini mencuri celana dalam milik Tartik usia 30 tahun bekas istrinya. Uniknya, soal beginian dilaporin nih ke polisi oleh korban. Ada, ini kasus Sambo belum selesai, ada lagi laporan kasus nyeleneh. Itu mungkin yang kepikiran sama polisi saat pertama kali menerima laporan ini. Untung Kejaksaan Lamongan meng-SP3-kan perkaranya karena Lastiono dan Tartik juga sudah saling memaafkan ya. Diharapkan katanya Lastiono ikhlas atas kedudaannya dan harus rela rujuk kembali dengan bantal gulingnya setelah sekian lama ditinggalkan semenjak ia menikah dengan Tartik. Bila talak atau perceraian tak disepakati kedua belah pihak, bisa salah satu tak redo menerima status barunya sebagai duda ataupun janda. Ada yang pasrah karena keterbatasannya, namun ada juga yang malah bertarget dan sambil bersumpah bak pejuang maju di laga perang. Sebelum ayam berkokok 1 Januari tahun 2024, bekas istriku harus kembali ke pangkuanku. Boleh juga laganya si Lastiono ini. Padahal dia ini belum seupilnya Bung Karno saat Bung Karno hendak membebaskan Irian Barat tahun 1962. Lastiono warga Sarirejo, Kabupaten Lamongan memang tak sampai sebegitunya. Tapi hatinya remuk redam bak kue rengginang diinjak kaki Dajjal ketika hakim di pengadilan agama menggetok palu tanda resmi mengabulkan gugatan cerai istrinya. Itu berarti sejak saat itu juga Lastiono tak boleh menyentuh atau menginjakan kakinya di wilayah teritori Tartik, apalagi meminta partai tambahan. Karena statusnya sudah bukan lagi suami istri, bergaul tak dilarang memang, tapi menggauli jangan. Itu statusnya menjadi zina nanti. Jika merujuk ke pasal KUHP bisa kena penjara maksimal 9 bulan tulas. Asal tahu saja, sebelum bercerai keduanya hidup rukun dan damai di kompleks mertua indah yang bebas cicilan alias masih numpang dengan kenyataan harus siap dideportasi keluar kapan saja jika tidak mematuhi hukum yang berlaku di rumah mertua. Tapi setelah putusan pengadilan agama Lamongan jatuh, mau tak mau Lastiono harus get out dari rumah mertua. Saking tergesa-gesanya dia jadi lupa akan dokumen-dokumen pribadinya. Misalnya ijazah dari SD sampai SMA, bukti cicilan motor yang knalpotnya berbunyi dit kredit. Lebih dari itu, dia jadi dendam membara pada mantan istri. Soalnya gara-gara nganggur terdampak COVID-19, Tartik langsung minta cerai. Padahal Lastiono pernah bilang, "Aku masih sayang kamu, Tik." Dan paling menyedihkan, sejak terusir dari rumah mertua dan kembali ke rumah orang tua, di malam hari terasa kagok betul. Biasanya ada yang ditunggu kini menjadi hampa tanpa harapan. Suhu udara seputar Sarirejo juga menjadi terasa dingin sekali, sampai 5 derajat di bawah 0. Jadi kedinginan dah tuh si Lastiono. Untung gak beku tuh jadi es balokan. Tapi Lastiono menyadari penyair Hairil Anwar pernah bilang, tak perlu sedu-sedan itu. Artinya dirinya harus bangkit dan berusaha keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sampai 4 atau 5% lah gitu ya. Bila tercapai sebelum ayam berkokok di 1 Januari 2004 paling telat, Tartik harus kembali ke pangkuanku. Begitu tekad Lastiono sambil mengacungkan tinjunya. Semangat banget si Lastiono nih. Karenanya dia harus cari pekerjaan lagi. Tapi baru ingat nih bahwa ijazah dan dokumen lainnya masih berada di rumah mertua. Buru-buru dia ke sana. Ternyata sedang suwung. Tahu suwung nggak? Suwung itu sedang sepi dari penghuni rumah ya. Di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Nah kalau orang Jawa bilang katanya suwung. Menunggu pada pulang kok terlalu lama, maka dia inisiatif masuk saja ke lewat pintu belakang yang memang tak dikunci pada saat itu. Buka lemari, masih belum menemukan apa yang dicari. Tapi begitu melihat 7 celana dalam istrinya, langsung diembatnya juga.
Rasain loh, tanpa celana dalam kamu bakal masuk anginan. Begitu kata Lastiono. Benar saja, ketika keluarga Tartik pulang, dia kaget lemari sudah terbongkar. 7 celana dalam miliknya juga raib. Dia pun bertanya pada tetangga, siapa gerangan yang nayab? Nayab atau nyuri di siang hari ya? Kata tetangga, tadi tampak Lastiono main ke sini. Yakin bahwa dia pencurinya, langsung saja dilaporkan ke Polsek Sarirejo oleh Tartik. Sampainya di kantor Polsek Sarirejo, polisi pun heran. Hanya kehilangan sejumlah celana dalam aja kok lapor polisi. Padahal Polri masih sibuk sama urusan Ferdi Sambo yang gak kunjung selesai. Tapi karena pengaduan warga harus dilayani, Lastiono pun di BAP juga meski tanpa ditahan. Ketika lanjut ke Kejaksaan Lamongan, ternyata disarankan damai saja. Lawang perkaranya sepele sekali kok. Keduanya ternyata mau ya, sehingga perkara Lastiono di SP3 kan alias tak dilanjutkan. Tapi sampean harus ikhlas dan menerima status barunya sebagai duda, kata pihak kejaksaan memberikan wejangan pada saat itu ke Lastiono. Lastiono pun pada saat itu juga langsung dibebaskan dan tidak jadi ditahan, serta direhabilitasi lagi nama baiknya dari pencurian celana dalam ya. Oke Lur, itulah kisah Lastiono ya, sang pencuri celana dalam mantan istrinya ya. Karena masih demen kali dia, nggak terima ya dicerai sama istrinya. Las, udah lupain aja lah si Tartik. Kan di Lamongan masih banyak janda yang perlu dikawini dan disantuni Las. Baiklah Lur, itulah sepenggal cerita kriminal gelo ya. Perkara kasus pencurian celana dalam di Lamongan. Buset, itu kalau polisi sehari aja ya nerima pengaduan kasus pencurian celana dalam, sehari 7 kasus aja. Bakal taruh di mana itu celana ya? Masa mau dijual online di medsos sih? COD-an. Oke Lur, buat yang suka dengan cerita ini, seperti biasa bantu share ke rekan, teman, kawan, bahkan lawan sekalipun. Yang mau komen-komen silakan tulis saja ya, suka-suka aja di bawah. Dan buat yang belum berlangganan, colek dong atau injek deh tombol subscribe-nya, biar nanti jika ada berita kriminal unik yang baru dari Tingkah Warga Plus 62, sedulur jadi orang pertama yang menyaksikan. Seperti biasa di akhir cerita, gak akan pernah bosan, selalu bareng-bareng kita ingatkan agar tetap istiqomah jaga sholat 5 waktu, biar diri kita senantiasa menjadi pribadi yang ikhlas dengan keadaan seperti apapun yang kita dapati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.